kita lanjutkan kajian masih seputar zakat. Pada malam kali ini kita akan bahas al-madah ats-tsaniyah fi bayani syuruti ansibatil muzakkayat wal maqadir al-wajibati fiha. Yaitu bab tentang penjelasan syarat-syarat nisab atau batasan nisab dan ukuran ya harta diwajibkannya zakat. Artinya kita akan membahas tentang masalah haul dan nisab dari harta-harta yang wajib dizakati ya, tentang bicara tentang haul dan nisab ya. Harta yang pertama yang wajib dizakati adalah nakdan wa ma fi ma'nahuma. Nakdan itu adalah az-zahabu wal fiddah dan turunannya ya. Nah, turunannya itu ya bisa zakat perdagangan, bisa zakat ijarah, bisa zakat simpanan ya, saham dan seterusnya. Nakdan maksudnya zahab, syurutu zakatihi ayahula alaihil haul ya, emas, simpanan emas hendaknya yang pertama syaratnya adalah satu haul, hala alaihi haul yaitu sudah mengendap selama satu tahun. Wa ayablugha nisaban ya, di samping haul juga harus satu nisab. Wa nisabuhu isruna dinaron. Adapun nisabnya emas itu 20 dinar. 20 dinar ya. 20 dinar. Nah, 1 dinarnya itu 4 gram. Berarti 20 ping 4 80 kurang lebih 80 gram. Tapi ya untuk lebih amannya memang 85 gram. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Jadi isruna dinar, 20 dinar itu ada yang mengatakan 80 gram atau 85 gram. Ya, itu nisabnya emas. Ya. Kalau emas, orang memiliki emas ya, jumlahnya 85 gram sudah mengendap 1 tahun, maka wajib dikeluarkan rubu'ul usyur, 2,5%. Ya, nak 20 dinar itu zakatnya setengah dinar. Ya, 2,5%-nya setengah dinar. Ya, bisa dikeluarkan dalam bentuk emas, bisa dikeluarkan dalam bentuk uang. Ya. Tapi tetap walaupun dikeluarkan emas juga kan akan diberikan dalam bentuk uang ya. Ora mungkin kayak emas setengah gram ora mungkin kan. Ya, walaupun biasanya memang secara umum emas ya zakatnya emas, perak ya zakatnya perak. Adapun nanti ketika dikeruskan dengan uang itu urusan nanti, ya. Ya. Fa fi kulli isrina dinar nisfu dinar. Nah, setiap 20 dinar itu zakatnya setengah dinar. Ya, wa mazada fa bi hisabihi qalla au katsur. Ya, ketika bertambah ya nanti ukurannya akumulasi. Ya, ukurannya akumulasi, ya. Ya gampangnya ya misalnya punya emas kok tidak hanya 85 gram tapi misalnya 200 gram ya sudah 2,5%-nya dari 200 gram kan gitu. Gampangnya ngitung seperti itu. Nah, ini emas. Dan dikiaskan juga kepada yang lain ya. Seperti tadi saya katakan uang, zakat uang simpanan, zakat perdagangan dan seterusnya. Nanti dibahas. Yang kedua adalah fiddah, perak, wa syartuha haul. Yang pertama haul jelas.
sudah mengendap 1 tahun. Wa bulughu nisab, dan sampai pada nisab seperti emas. Adapun nisabnya perak itu khamsatu awak, ya 5 awak atau 200 dirham. 200 dirham. Ya. Wajib dikeluarkan 2,5% seperti emas. Kalau dirham, dalam setiap 200 dirham khamsatu darohim, 5 dirham. Jadi kalau emas 20 dinar, zakatnya setengah dinar. Nak perak 200 dirham, zakatnya 5 dirham. Atau ya 2,5% dari zakat dirham, dari zakat fiddah perak. Nah gitu. Saya ini nggak tahu apa ono wong duit perak. Wonten? Ono sing duit dirham. Masih laku enggak ya dirham? Nah, dinar jono ya, dinar masih ada. Ini yang ketiga, man malaka qistan min dahabil lam yablugh nisab wa akhar min fiddati lam yablugh nisab jama'ahuma ma'an fa idza balagha nisaba zakahuma ma'an kula bihisabi. Ya. Jadi kalau orang memiliki emas dan perak, tapi emasnya ya ora 20 dinar, peraknya ya ora 200 dirham. Ya ora khamsatu awak. Ya, misalnya dinare mau 10 dinar, dirhamnya mau 100 dirham misalnya. Maka digabungkan, segampang ngomong digabungkan, kemudian dinominalkan. Jika memang sudah masuk ke nisab, ya tentunya nisabnya setara dengan 85 gram. Kalau sudah masuk senisab, maka dikeluarkan zakat 2,5%. Ya, selama itu dirham dan dinarnya punya dia sendiri loh ya. Nah, nak pakai teori kitab kangelan, wis gampang ngomong gitu. Jadi orang punya simpanan dinar sama dirham, ya dinare 10 dinar, dirhamnya taruhlah 100 atau berapa. Nanti dikumpulkan, digabung, dinominalkan. Kalau nominalnya senilai 85 gram, maka dikeluarkan 2,5%. Ya itu. Saya nggak tahu kalau dinar itu 4 gram kan seketok 4 juta, taruhlah seperti itu ya. Emas terakhir saya lihat untuk nasional itu 980.000 kalau nggak salah, ya hampir 1 juta. Ya itu emas 24 karat. Kok 22 karat ya. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, anna Nabi SAW dhamma dhahaba ila fiddati wal fiddata ila dhahab wa akhraja zakata anhuma. Maka Rasulullah SAW itu menggabung antara emas dan perak, perak dan emas, kemudian dikumpulkan dan dikeluarkan zakat keduanya. Kama anna yujzi'u ikhraju ahadin naqdaini anil akhar, faman wajaba alaihi dinarun jaza lahu ikhraju asyrata darahima minal fiddati wal aks yasihul kadzalika. Boleh orang duwe dinar, kan harusnya zakatnya dinar setengah, 20 dinar kan setengah dinar, atau 85 gram ya 2,5%-nya. Boleh dikeluarkan zakatnya dalam bentuk dirham. Demikian juga kalau orang punya dirham, boleh zakatnya dikeluarkan dalam bentuk dinar. Gampang ngomong eneh, berarti untuk dikeluarkan dalam bentuk rupiah, ngono lho. Nah, orang punya 20 dinar setara dengan 85 gram ya, atau dirham ya setara juga dengan 85 gram.
itu boleh dikeluarkan dalam bentuk uang rupiah. Ya, kalau orang punya simpanan emas boleh dikeluarkan perak, punya simpanan perak boleh dikeluarkan emas, maka demikian juga orang punya simpanan emas dan perak boleh dikeluarkan rupiah. Ini gampang ngomong ya, gampang ngomong. Jenengan tak kon ngetokno emas yo kangelan, perak apa meneh. Mata uang perak dirham jarang menemui kan gitu. Jadi boleh dikeruskan kemudian dikeluarkan dalam bentuk rupiah. Faman wajaba kama anal awraq al maliyah al yaum tuzakka zakatan naqdan wa huwa rubu'ul usyur. Demikian juga zakat uang kertas seperti yang sekarang ini kita miliki, zakat uang kertas itu wajib dikeluarkan 2,5%, ya. Fihina an arsidatal awraq aladai hukumiyah tatakawan minad dhahabi wal fiddah ma'an, dikarenakan mata uang itu juga jaminannya emas dan perak dhisik. Nak saiki ora ono. Karena dolar nakal, ngono lho. Karena Amerika iki nakal. Nak negara Indonesia dhisik menawa saiki menawa isa ya. Masih Pak ya. Indonesia masih standar mengeluarkan uang itu pakai emas. Berdasarkan simpanan emas. Nah, ora ngerti ya tak ngarang, ngono lho. Ya. Karena memang Amerika nakal. Dolar iki ora ono jaminane, Mas. Dia nyetak wis anggar nyetak kebijakan publik intern Amerika. Indonesia dulu standarnya emas, menawa saiki ora. Ya, tapi saya tidak tahu standar. Tentunya ada mekanisme untuk mengeluarkan uang ya. Kalau enggak kan akan terjadi inflasi. Ya, akan terjadi inflasi. Itu kalau enggak dikendalikan akan terjadi inflasi. Tentunya ada mekanisme mengeluarkan uang itu, tidak sembarangan. Ya nak sembarangan kan daripada utang enak ngetoki duit ah. Ya, kenapa? Ya, nak dipikir ngono Pak ya. Kenapa kok Indonesia enggak nyetaki duit gue bayar utang ngono? Kenapa harus dadak gawe bayar utang? Ya dak enak enggak nyetak duit terus ngono wae. Nah, berarti di sini kan ada mekanisme. Ya semoga masih ada jaminannya emas sehingga memang terkendali. Nah ini masih ingat Pak ya, masih ingat. Ini terkait dengan masalah utang piutang juga. Nah ada orang utang tahun 90, ya utangnya itu 200.000. Ya, apakah jenengan akan kembalikan 200.000 juga di tahun 2022? Enggak boleh. Dolim nanti. Ya. Nah, maka yang paling mudah ketika itu betul dikiaskan harga emas tahun 200.000 itu ketika itu dibelikan emas untuk pirang gram zaman tahun 90. Zaman tahun 90 haji itu aja 3 juta. Haji itu hanya 3 juta. Saiki haji 50-an juta. Jadi beda ya. 3 juta kok anti 50 kan beda jauh. Ya tentunya kalau pembiayaannya itu sama, yang berubah adalah nilai uangnya. Itu disebut dengan inflasi. Makanya nah orang punya utang tahun 90 200 ya, maka dilihat dengan dikiaskan ke emas. Biar aman. Nah, emas standar. Misalnya emas 1 gram ya 1 gram balik 1 gram ya ben 1 gram. Adapun tukunya yang berbeda itu urusan nanti. Yang penting 1 gram balik 1 gram. Dan gitu. Ini masalah lain ya, tapi ini penting itu untuk dikaji. Fihin
Ya, ini masalah yang ketiga. Masalah keempat, urudu tijarah. Zakat perdagangan. Bagaimana ya ukuran dan nisab zakat perdagangan. Wahiyya imma mudaratun au muhtaqaratun. Ya, zakat perdagangan itu modalnya itu bisa berputar, bisa mengendap. Ya. Wa in kanat mudaratan qawwamaha bin nuqud ra'sa kulli haulin fa in balagat nisaban aw lam tablugh walakin ladaihi nuqudun ukhra ghairuha zakaha bi nisbatin ithnataini wa nisfil mi'ah. Kalau modalnya berputar, maka dikiaskan, dikruskan dengan uang. Ya, dikruskan dengan uang. Apa namanya? Misalnya modalnya tidak sampai 85 gram, ternyata setelah dikruskan hanya 40 atau 50 juta lah misalnya, enggak sampai 85 juta, enggak sampai 80 juta, taruhlah seperti itu. Tapi dia punya uang simpanan 30 juta, maka digabung dan dikeluarkan zakatnya. Ya, unik ini kitab ini. Kosong ini begini. Jadi modal dagang kalau berputar itu dikruskan dengan uang. Nah, nanti kalau setelah dihitung tidak sampai satu nisab, tidak sampai 80 juta modalnya, tapi dia punya simpanan, maka digabung dengan uang simpanan dan keluarkan zakatnya kalau satu nisab. Misalnya tadi modalnya 50 juta, dia punya tabungan 30 juta, digabung 80 juta, ya udah dikeluarkan zakatnya 2,5%. Wa in kanat muhtaqaratan zakah yauma yabi'a lisanatin wahidatin walau makatha awaman indahu yang tadiru biha golail as'ar. Tapi kalau barang sing modal itu barang sing disimpen muhtaqarah, apa sih? Ditimbun, Pak. Kayak apa, Pak? Kayak apa? Kopi, gabah, madu, semene. Minyak. Apa? Garam, ya. Ini dagangan ya. Dagangan itu macam-macam loh ya. Tapi barang yang sifatnya ditimbun, ya, yang bisa ditimbun, maka zakatnya itu sekali. Ya, zakatnya sekali. Sekalipun barang tersebut usianya sudah beberapa tahun. Misalnya ditimbun 3 tahun, payune lagi tahun yang ketiga misalnya. Begitu dijual, nilainya melebihi 80 juta, maka dikeluarkan zakatnya. Itu kalau barang itu ditimbun. Ya mau. Pedagang kopi kan panen kan langsung didol lah. Ya ono sing didol, tapi biasanya ditimbun dulu. Nek wong desa ditimbun dhisik, dinteni ya setahun, 2 tahun. Nah, nanti zakatnya ketika laku. Nek 2 tahun terus dijual laku, nilainya ada 80 juta atau masuk satu nisab, maka dikeluarkan 2,5%. Tapi nak barang dagangnya itu langsung jadi, maka ya itu dilihat modalnya. Modal plus keuntungan dikeluarkan zakatnya. Modal plus keuntungan dikeluarkan zakatnya. Tapi nun sewu Bapak Ibu sekalian, ini saya banyak menghadapi masalah teman-teman yang mungkin home industry khususnya. Mereka usahanya ini tidak pakai pembukuan, tidak pakai neraca. Bareng ngaji nang kene terus takok, "Ustaz, usaha kula pripun carane zakati?" Ya mriki ya tak delok pembukuane. Ya iku Ustaz. Ndak ada pembukuannya. Lah terus carane priye usah nglono dhuwit ya dilebokno, ana dhuwit dilebokno, pengen butuh ya dienggo, bar carane ngene aku. Wes jenengan eling-eling mboten eling. Nah, terus kepiye? Ya. Ini masalah loh, Pak. Masalah zakat.
Kalau tidak dizakati wong ketoke asete besar. Modal yang berputar itu sudah besar. Barangnya ya banyak. Ya, nek ape dizakati ngitunge kepiye ora ana ukurane, ora ana pathokane. Kalau ngira-ngira kan gak mungkin, ditaksir gak mungkin. Kan gak mungkin. Nah, ini makanya nggawe usaha kudu ana pembukuane. Dari pembukuan itu kan kita bisa lihat setahun itu kira-kira modal yang berputar berapa, keuntungannya berapa, wis ngono ae. Setahun itu modal yang berputar berapa, keuntungannya berapa, bisa dilihat. Ya, kan memang kadang kan nggak mesti ya Pak, bulan ini untungnya taruhlah 10 juta, sesok untungnya bulan berikutnya untungnya 2 juta, kan ngono kan? Berikutnya rugi 3 juta, kan ngono kan? Tapi nanti diakumulasi 1 tahun bisa kelihatan modalnya berkurang enggak, keuntungannya stabil enggak, atau kurang naik turunnya itu kira-kira setahun diakumulasi berapa, bisa kelihatan kalau ada pembukuannya dan neracanya. Bisa gawe ngomong neraca laba rugi ngono ae. Ya, itu gampang. Tapi nek ora itu susah. Nah, kayak Pak Jokowi ini usaha catering atau kue. Nah, ini ora ana pembukuan angel nih. Ya Pak Joko. Ada pembukuan. Duwe. Malah nak pajak itu ya apik lah, ana pajak itu. Iya apik, tapi pembukuan ini dimaksudkan untuk mendeteksi jumlah modal yang berputar sama keuntungan. Itu penting ya. Ya apik, nak pembukuannya apik. Baik, itu zakat perdagangan. Nah, kemarin juga saya ikut acara MUI, apa jenenge Pak? Muntada. Muntada itu perkumpulan Dewan Pengawas LAS, Dewan Pengawas Lembaga Amil Zakat Nasional yang di bawah DSN, di bawah MUI, di bawah MUI. Karena MUI itu punya fatwa-fatwa seputar perbankan, itu namanya fatwa DSN. MUI punya fatwa-fatwa seputar zakat. Ya, itu ada. Nah, itu setiap, saya nggak tahu apakah tahunan atau berapa tahun, saya nggak tahu, itu dikumpulkan seluruh dewan pengawasnya se-Indonesia. Jadi se-Indonesia itu yang sudah direkomendasi MUI itu cuman 40 atau berapa? 40 lembaga amil zakat yang memang sudah direkomendasi atau mendapat sertifikasi dari MUI, diizinkan oleh MUI, hanya 40. Ya, yang lainnya belum ada. Padahal semua persyaratan pendirian LAS itu harus melalui MUI, gitu Pak akhir ya. Perizinannya itu harus lewat MUI. Nanti ada fit and proper test. Ngono ae nanti jika ada sertifikasi dewan pengawas, uji kompetensi dewan pengawas, ada 8 item yang harus dimiliki oleh dewan pengawas LAS yang nanti akan disertifikasikan. Jadi setiap dewan pengawas harus punya sertifikat bahwa dia lulus ujian sebagai dewan pengawas. Demikian juga pengawas koperasi atau bank syariah sama. Ya, harus ada sertifikat DPS-nya. Ya, ala kulli hal kemarin kita diskusi, saya tanyakan di forum, saya tanyakan kan itu juga menggali problem-problem untuk membuat opini syariah. Nah, di antara yang saya tanyakan adalah bagaimana hukum zakat utang? Karena perilaku orang sekarang itu kan berubah. Kan sekarang kan duit cash di toko omah.
Ning tuku motor, tuku mobil, gawe omah, utang ngono, kredit ya. Tapi saya nggak bahas kalau konsumtif, saya nggak bahas. Yang saya bahas produktif, utang produktif. Wong utang 1 miliar dienggo usaha. Ya, untungnya nak diputar setahun niku 300 juta atau 200 juta lah. Kan sudah satu nisab kan? 200 juta nisabnya 80 juta. Pertanyaannya, orang seperti ini wajib zakat enggak? Wajib Sat, untung 300 juta ngono. Lho nak dene wajib, dene kan punya utang 1 miliar. Iku nak digo bayar, dia miskin neh ya. Orang di duit neh. Tapi nak wajib bayar utang, nak wajib bayar utang dene gorim. Kan masih punya utang 1 miliar, tanggung 1 miliar. Tapi nak ora utang wong nyatane duit 1 miliar diputer untung 300 juta. Dijawab oleh Prof. Amin Suma atau apa gitu kan, termasuk Majelis Ulama Komisi Fatwa itu, wah itu dikaji dulu itu katanya, nanti dikaji lagi, nanti dibuatkan fatwa katanya. Ya ini banyak model seperti itu, banyak sekarang ini. Anak Idul Wahid gampang, ya pokoknya dizakati tahun itu ya. Jadi keuntungan dipotong cicilan tahun itu, nak ijihono sak nisab dikeluarkan zakate. Ngono, itu nak fatwanya Idul Wahid. Ya. Jadi untung 300, potong cicilan tahun itu. Ya, setelah dipotong cicilan taruhlah ya. Mungkin sisa 100 juta atau 150. Ya udah dizakati. Dikeluarkan zakat 2,5% dari 150 juta itu. Nah, itu zakat yang berdasarkan utang. Ini istihad. Juga kemarin difatwakan zakat perusahaan itu ada. Cuman saya tanyakan, zakat perusahaan jelas. Perusahaan itu kan terdiri dari beberapa orang itu loh Pak. Maka kekayaannya itu kalau sudah satu nisab, maka harus dizakati sebelum dibagi dividennya. Sebelum dibagi dividennya dikeluarkan zakatnya dulu, baru dibagi dividennya di perusahaan itu. Itu zakat perusahaan ada. Pertanyaannya kalau yayasan sosial yayasan sosial yang menaungi masjid, pesantren, madrasah, TPA, itu duitnya ya akeh lho, ya enggak? Nah 100 juta itu kan enggak banyak kan, ya sedikit 100 juta itu ya. Padahal nisabnya mau 85 juta atau 80 juta. Nah, itu ada zakatnya enggak? Itu juga belum dijawab. Kemarin saya tanyakan ya di forum Muntada itu, wah itu engko dikaji neh nak itu kan ya. Karena yayasan sosial bukan profit ya, non profit, tapi duitnya akeh. Apa meneh saiki yayasan menaungi sekolah, ya untuk macam-macam kan. Duitnya akeh. Ya. Sekolah dibayari bos, sekolah narik SPP, ndak ono luwe ya. Nek muridnya akeh ya surplus. Nah kan gitu. Nah ini surplus ini kan tentunya masuk yayasan. Nah yayasan sosial gitu ono zakatnya apa ora itu wallahualam bissawab. Durung ditokno fatwane. Ya. Baik, sekarang yang kelima adalah bagaimana menzakati hutang. Ya, duyun, zakat hutang. Man kana lahu ala ahadin dainun, ya, orang yang punya piutang pada seorang, artinya dia ngutangi orang, gitu ya. Wa kana yaqdiru alal husuli alaihi matasa'a, dan tipe utang ini dia bisa mengambil kapanpun, ya. Wajaba alaihi ayaduma ilama indahu min nukut, ya, maka wajib utang tersebut digabung dengan apa yang dia miliki dari celengan uang. Kalau hutangnya itu karena dia bisa narik kapanpun ya. Iya piutang, ya, maksudnya piutang, ya. Jadi dia bisa narik piutang kapanpun, karena ini fleksibel. Koncone utang wis duitmu tak gawe aku, nak kowe butuh langsung jaluk ae, misalnya ngono ya. Ya, karena dia bisa mengambil kapanpun piutang dia, maka
piutang itu digabungkan dengan harta yang dia miliki. Kalau sampai 1 nisab dikeluarkan zakatnya 2,5%. Au urudin, atau digabungkan dengan tadi modal. Piutang dia bisa ditarik digabungkan dengan modal dagang dia. Nah, kalau sampai 1 nisab dan berputar 1 tahun maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Wa ilam yakun lahu nuqud siwadain wa kana dainu yablugu nisaban zakahu kadalik. Kalau orang enggak punya uang simpangan, hanya punya piutang dan piutangnya sudah sampai 1 nisab. Misalnya ada orang dia ngutangin temennya 100 juta. Hanya itu aja uangnya, dia enggak punya celengan yang lain. Maka ya dizakati utangnya, piutang tadi, ya, dizakati piutang tadi, ya. Wa man kana lahu dain ala mu'sirin laisa lahu istirdaduhu matasa'a. Ya. Jadi barang siapa orang yang ngutangi wong sing angel bayare, laisa lahu istirdaduhu matasa'a zakahu yauma qabdihi li amin wahidin. Jadi nak zakatnya itu rasa dijiko setiap saat, artinya ini rada kangelan, nagih angel, sehingga piutang tadi mengendap sampai bertahun-tahun. Utang 1 juta ini janji setahun ini molor sampai 3 tahun. Nah, tahun di mana dia menerima piutang tersebut dikeluarkan zakatnya sekali. Dikeluarkan zakatnya sekali. Orang diakumulasi, oh berarti umurnya 3 tahun ya, dikeluarkan ping 3, ora ngono. Dikeluarkan zakat yang hana qabdihi. Yauma qabdihi li amin wahidin. Walau madot alih idatu sanawat, walaupun piutang itu mengendap sampai beberapa tahun. Sing dizakati cuma sekali di hari dia menerima, di tahun dia menerima zakat. Yaitu nak utange angel. Nak utange gampang dikeluarkan zakatnya setahun sekali. Ya. Mungkin nak, ya sekarang ya repot itu nak utang persen itu memang kadang orang gampang. Ya, utang persen to persen ya itu orang meleset itu luar biasa. Ya, orang meleset itu luar biasa. Ning berah-berahe anggar wayahe bayar terus guyu. Anu ya Pak, nuwun sewu ya, bulan depan ya engko tak usahakan, ngono ngomongnya. Bareng bulan depan yo guyu neh, bulan depan kok tesih kosong ya, ngono. Ya tahun depan ya, ngene iki sing utange to sirahe migren. Ya, nah, ini penting ini Pak, makanya Pak, sekarang ini ana wong ngutangi wong Pak dibayar tepat waktu, itu bahagia. Sing ngutang iki bahagia, seneng, kaya untuk duit. Ya, tapi nak sing ngutangi kadang itu terus ngeluh sirahe, karena apa? Ora dibayar-bayar. Janjeni, ya nak ditagih, jawabnya apa? Wong warine ngaji kok. Nak wong ngaji ku ya, nak sing utang iki kangelan ya kon ngeki kon nunda, apa saya nggak ini tempo, ya, nak utangnya angel neh ya kon nggak tempo neh, nak angel neh kayak tempo neh, nak perlu diikhlas nonda sempeta nih, iya kayak tunggale nang ngono iku akeh tunggale kan ini, makanya ampun lah ya, aja utang lah, aja utang. Saya berpendapat utang dolim sengeni aku. Utang ki entuk, ya. Tapi dolim entuk areng. Lho, menurut saya utang ki dolim. Utang ki dolim. Bagaimana enggak dolim? Uang mengalami inflasi, sedangkan utang 1000 balik 1000. Nah, utangku tahun 2020, Pak. Ini maaf, orang utang saya 2020. Balik 2022
sudah inflasi 6% kok iki kok. Canggih ada terjadi perubahan nilai. Padahal wong utang itu 100 balik 100, 1000 balik 1000 ora entuk luweh. Kan dolim ngono kan gitu. Makanya bener nak ana wong mengutangi saudaranya muslim 2 kali, iku kaya wong sedekah sekali, iku bener iku. Bener iku. Ya. Apa meneh ikhlas ora tak bahas lah. Pada senengan sing utang. Tuman ya. Tuman. Ya. Itu zakat piutang. Sekarang kita bahas zakat apa ini? Rikas. Rikas itu apa? Harta. Rikas di sini disebutkan huwa dafnul jahiliyah. Ya, rikas itu harta karun. Harta korun. Kenapa kok harta korun? Karena dhisik korun sak bondone dipendem Gusti Allah. Makanya ana wong untuk barang ya, barang antik, barang berharga nang lemah nyebute harta korun ya, hartane kok korun. Padahal korun nang ndi, Indonesia nang ndi ngono. Jenenge istilah ya aja disengeni ya mbarke ae. Ora apa-apa. Jenenge harta korun ya. Sing bener ya. Tapi di sini juga disebut dafnul jahiliyah. Hartanya orang-orang jahiliyah, orang-orang kuno. Ya untuk harta temuan orang-orang kuno. Ya tahu ya, saya zaman kecil itu nek ana wong bongkar rumah aku seneng aku. Mesti untuk pendeman duit. Ya. Pendeman duit, mbah iku duit kuno, mbah iku duit ya rupiah sing mesti ada. Ya. Zaman dhisik, zaman aku cilik ku nang Tritis iki akeh duit tok. Kok iso piye ya? Ngalami ra Pak Edi? Apa omahku dhewe ya? Jadi saya kalau apa ngkrah-ngkrah Tritis iku mesti ana duit golden, duit apa ngono. Unik ya. Ya. Sampai sekarang saya masih koleksi uang kuno loh ya. Di rumah lumayan, ya enggak akeh tapi ono. Maksudnya ana sing butuh, kan ana iklan nang internet ku kan sing duit bolong tengah. Apa golden apa ya bolong tengah ya. Apa sen apa ya? Sen nggih. Ya, iku harganya mau dibeli 900 juta. Nak nang internet ngono. Aku jawab ngene. Wis ora lah 100 juta ya tak kekno wis sagorene. Sapa sing ape tuku lho aku duwe ya. Ya. Rikas wa huwa dafnu jahiliyah faman wajada bi ardihi aw darihi malan madfunan min amwali jahiliyah wajaba alihi ayuzakihi bi daf'i humusihi ilal fuqara wal masakin wal masyari' al khairiyah liqauli sallam fi rikasil humus. Jadi barang siapa yang menemukan harta karun di tanahnya, di tanah dia beli yang terpendam ya, ira jelas hartane sapa. Ya. Maka wajib bagi dia menzakati sebanyak 20% dari harta yang ditemukan tadi untuk orang fuqara, masakin dan masyru' apa proyek-proyek kebaikan ya sedekah nggo masjid, gawe panti asuhan, gawe gedung TPA gitu. Pesantren dan itu 20% ya langsung. Tapi sekarang barang temuan itu nggak tahu kita undang-undangnya harus diberikan ke pemerintah itu. Ya, nah memang itu peninggalan sejarah. Kalau itu peninggalan sejarah. Tapi nak uang dan seterusnya kita kok enggak.
Tapi nak itu barang-barang antik, barang kuno peninggalan sejarah, ya itu harus dan barang-barang gitu tuh luar biasa loh mahalnya Pak. Ya sampai sekarang jenenge Inggris itu dia fokus untuk ngelumpukne barang-barang ngono lho, Belanda ngono je seneng ngelumpukke barang-barang ngono dan regane fantastis. Ya saya pernah cerita itu kan temennya Pak Udin itu tuku gerobak Cina ya nang Lasem ngono iku 15 juta. Ya, 15 juta. Ya, diresiki. Ya 15 juta dituku 300 juta. Ngono ae dituku 300 juta wis ora iso turu, Pak. Ya. Ternyata 300 juta didol 1 miliar. Digawa nang Londo ya Inggris. Ya, nah, ternyata setelah diteliti itu memang apa istilahnya apa sih gerobak ini? Bahasa kerennya apa? Kereta. Ya, kereta. Itu ora gede-gede banget, cilik loh. Tapi ternyata itu memang berlapis emas. Setelah diteliti-teliti itu lapisannya emas. Makanya harganya fantastis. Itu barang kuno, Pak. Ya. Makanya aku seneng koleksi barang kuno. Ora ndek duit aku, Pak. Ya, sing untuk ya anu jamaah duwe tak jaluki ngono ya. Monggo Pak, ora wis go nggen wae. Itu barang jahiliyah atau temuan. Sekarang zakat ma'adin. Ma'adin itu adalah barang tambang. Ya, barang tambang. Al-ma'adinu in kana al-ma'dinu dahaban aw fiddatan zaka mastakhrajahu minhu in balagha nisaban sawaun halal haul aw lam yahul fa innahu yajibu alaihi kullu mastakhraja kamiyatan zakah mata balaghat nisaban. Ya, kalau barang tambang yang dimaksud emas dan perak, maka begitu dieksplorasi ya itu nilainya sudah sampai 1 nisab, sekali eksplorasi dikeluarkan zakatnya. Sekali eksplorasi, maksud eksplorasi itu dari menambang Pak, terus jadi emas kotak. Nah saya pernah tahu itu, saya pernah diajak nang Nyukres Pak Mukulis, itu gitu. Perusahaan Nyukres itu cilik, orang kaya Freeport oleh gede neh. Nyukres itu rapatnya gede, itu aja sedino iso 500 kilo, ya 500 kilo, emas batangan, ya langsung dibuang ke Australia, ya, nah, itu memang butuhnya kotak-kotak gitu, ya aku juga gumun, itu masa gak ono, mungkin saya sih nggak tahu ya, mungkin sudah mekanisme perusahaan mungkin ya, tapi setahu saya begitu di kotak-kotak masukkan pesawat helipad langsung naik langsung Australia kono ya mungkin sudah komitmen perusahaan mungkin loh ya mesti pajaknya dan seterusnya, tapi itulah kekayaan Indonesia ya yang dieksplorasi dan langsung dibuang ke luar negeri. Indonesia untuk apa? Ya untuk sampah, untuk limbah ya, karena kayak misalnya Nyukres itu sewa ke pemerintah Indonesia misalnya 20 tahun, 30 tahun. Jadi statusnya itu sewa, Pak. Ya, nanti sekian miliar misalnya gitu ya. Tapi kan statusnya sewa. Nah, sewa itu memang agak spekulasi. Tapi nak kadung entuk, Pak. Wah, luar biasa. Kayak di Nyukres itu, ya, itu Pak Muklis itu banyak menemukan emas-emas yang isoton kelasnya itu. Dan nak perusahaan besar ketika ceritanya Pak Mulis ya, cerita masih dipegang orang Australia, nak eksplorasinya ora ton moh, nak mau kilo-kilo iki moh nih, ton baru dieksplorasi, ben cucuk eksplorasi ini, dan biaya itu mahal. Makanya kenapa kalau Indonesia nggak mau bersaham di eksplorasi emas itu, karena biayanya mahal.
Paling Antam ya main. Paling Indonesia kan Antam ya, Antam. Paling dia saham penyu keras 25% atau berapa. Enggak berani eksplorasi sendiri. Selalu perusahaan asing yang berani eksplorasi emas itu. Padahal di Indonesia itu tanahnya mampu emas. Saya tahu persis itu kenapa saya diajak masuk ke eksplorasi apa istilahnya ya, bawah tanah itu. Ya, bawah tanah. Itu dilihat benar. Wilayah yang dipetakan diperkirakan ada emasnya. Nah, nanti dipasang dinamit, Pak. Kemudian dibom, kocar-kacir, dikeruk pakai truk, ditokno, terus dimasukkan di alat untuk memisahkan antara tanah dan biji emas tadi. Dan memang saya lihat betul, Pak, watu itu iso plenik-plenik anu emasnya lho. Watu biasa tapi plenik-plenik itu emas. Iki lho Ustaz, jenenge batu ya, iki emas ya gini iki. Engko diolah, engko dikelompokno terus dilebur dadi emas kotak. Makanya nak orang masuk situ keluar diseleksi, enggak boleh ada batu keluar. Ya kan? Nah, itu Indonesia tuh banyak sekali. Ya, tapi ya itu sayang kok eksplor. Padahal pegawainya sing wong ahli-ahlinya kok malah wong Indonesia kabeh. Ya ada orang asing tapi kan hanya sekedar ya ngawasi apalah sebagai perwakilan perusahaan asing. Tapi ahlinya itu orang Indonesia semua. Pertanyaannya kenapa orang Indonesia kok tidak mengeksplorasi sendiri? Ya jawabannya gitu. Lah sudah modalnya besar, spekulasinya tinggi. Kadang eksplorasi untuk, kadang enggak. Ya. Nah, wong ban truknya aja, Pak. Sijine ban truk itu 1 miliar. Padahal truknya akeh pol. Ya, nggo muat batu-batu yang sudah diledakkan tadi loh. Ya, itulah. Nah, ini kalau barang tambang yang dieksplorasi itu adalah emas atau perak, maka tidak perlu nunggu 1 tahun. Begitu sudah dikeluarkan, diproses sudah menjadi batu emas, gumpalan emas yang siap jual, maka ketika itu juga sudah harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya, emas juga seperti itu, perak juga seperti itu. Jadi tidak perlu nunggu 1 tahun karena kiasnya seperti tanaman ini. Ya, waktu haqqahu yauma hasadi, keluarkan zakatnya di hari panen. Nah, tambang juga seperti itu, dikeluarkan zakatnya di hari panen, di hari ketika bisa mengeksplorasi. Wa hal yuzakiha birubu'il usur au bil khumus karikas. Ikhtalafa ahlul ilmi fi dzalika. Faman qala yuzaki ma'dan bil khumus qasahu ala rikas. Faman yuzaki zakata naqdan akhadha bi umumi liqauli wa laysa fi maduna khamsati awakin shadaqah. Ya, para ulama berbeda pendapat. Barang tambang itu berapa zakatnya? 2,5% atau 20%? Ada yang mengatakan 20% dikiaskan kepada rikas. Ada yang mengatakan 2,5% dikiaskan kepada keumuman emas. Wallahu ta'ala alam biswab, saya pribadi lebih menguatkan pendapat yang 20% humus. Ya, karena ini nilainya besar. Ya, nilainya besar. Wa ma idza kana al-ma'din hadidan aw nuhasan kal kibritan aw ghairuhuma fayustahabbu tasqiyatu mustakhrajin minhu min qimati binisbati itsnain wa nis fil mi'ah itlam yarid nasun sarihun fi wujubi zakat fihi wa laysa huwa min dhahab aw fiddah fayuzaki wujuban. Nah, kalau tambangnya itu besi, tambangnya itu di luar emas dan perak, misalnya besi, terus apa nih? Kuningan, nikel, batu bara, tambang juga batu bara. Nah, itu dikeruskan uang, ya kalau sudah sampai 1 nisab berputar 1 tahun dikeluarkan zakatnya. Ya, zakatnya 2,5%, tidak 20%. Kenapa? Karena tidak ada nas. Ya, tapi dia tetap barang tambang, maka tetap dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya, 2,5%. Ini wajib. Wallahu ta'ala alam biswab. Ya, ini
sampai poin 7 dulu, yaitu ma'adin. Ini sudah setengah 9. Nah, kita buka tanya jawab sebelum kita tutup. Insya Allah ini kita selesaikan. Oh, ini tambah satu dikit, mal mustafat. Sorry, tambah satu daripada nanggung. Mal mustafat, in kana malu mustafat ribhu tijaratin aw natajin hayawan zakatu bi zakatin aslihi wa la yaltafidu ilal hauli fihi wa in kana mustafat min ghairi ribhin tijaratin aw natajin hayawan istaqabbala bihi in kana nisaban haulan kamilan thumma zakahu faman wuhiba lahu malun aw warathatun la zakata fihi hatta yahulu alaihil haul. Mal mustafat itu harta kelebihan, bisa keuntungan dagang, atau hasil hasil dari peternakan, ya. Maka zakahu bi zakatin aslihi wala yaltafitu ilal hauli fihi wa in kana mustafatu min ghairi ribhin tijaratin aw natajin hayawan ustuqilla bihi. Jadi kalau itu dari keuntungan dagangan atau dari hasil ternak, ya, keuntungan ternak, maka dikeluarkan zakatnya tanpa menunggu haul. Ya, wallahualam bishawab. Ini mal mustafat ini perlu kita kaji ulang. Karena menurut saya ya keuntungan ya digabungkan dengan, kalau dagang ya digabungkan dengan modal, sudah gampang kan. Ya, mungkin ya yang dimaksud mal mustafat ini kelebihan, ya, kelebihan dari keuntungan. Wis ditokno zakate ijihono kelebihannya, ya. Nah, kelebihan ini kan tidak sampai 1 tahun maka dikeluarkan zakatnya kalau memang 1 nisab. Wis dihitung, ya, ternyata setelah dihitung tuntas ternyata masih ada sisa juga. Kok iso ngono piye? Ya iso, wis ditokno zakate di tahun yang sama kemudian wedhuse lahir akeh. Tidak mungkin kan? Iki tahun ini tak tokno zakate bulan September. Masih September. Ya. Misalnya Novembernya itu lahir banyak. Nah, ini namanya mal mustafat. Sama, misalnya Oktober dagang dikeluarkan zakatnya. Di tahun yang sama, yaitu di Septembernya, ternyata keuntungan itu masih ada. Ya, misalnya wis dihitung kabeh keuntungan modal wis dihitung kabeh, wis ditokno zakatnya di Oktober. Begitu September untuk keuntungan luwih akeh. Ya isogo dagangannya payu dengan harga 2 kali lipat misalnya. Ini disebut mal mustafat, dikeluarkan zakat tanpa harus menunggu haul. Karena itu kaya untuk apa istilahnya, Pak? Kaya untuk rezeki nomplok, paham ya? Ya, ini terjemahan saya ya, ngono Pak Ayar, terjemahan saya mal mustafat ngono niku. Karena nak sekedar kelebihan keuntungan, nah kenapa enggak digabung dengan modalnya? Kalau dagang, kalau kelebihan ternak, kenapa enggak dizakati dihitung dengan induknya? Karena menurut saya sudah dizakati di waktu haulnya, tapi di tahun yang sama dia tiba-tiba dapat keuntungan lebih. Misalnya dagangan tadi, dan dagangan misalnya kulaane misalnya 500. Isu keuntungannya sampai 3 kali lipat misalnya di tahun itu juga, sehingga di tahun itu setelah dia mengeluarkan zakat mendapat keuntungan tiba-tiba, bahasanya kaya untuk rezeki nomplok, maka itu dikeluarkan zakatnya tanpa menunggu haul kalau memang sampai 1 nisab. Nah, makanya di sini orang yang mendapatkan harta warisan, orang mendapatkan hadiah, orang mendapatkan harta warisan, orang no zakate. Beda dengan mal mustafat tadi kan, koyok mendapat hadiah. Tapi orang yang dapat hadiah, orang yang dapat warisan, orang no zakate. Ya, hanya saja kalau dia mau sedekah ya boleh saja. Jadi
faman wuhibalahu malun aw warasahu la zakata fihi. Sorry, maaf. Faman wuhibalahu malun, orang yang mendapat hibah, mendapat hadiah harta atau dapat warisan zakat, maka tidak ada zakatnya sampai berputar 1 tahun. Sorry, ada zakatnya setelah 1 haul. Beda dengan mal mustafat tadi, ya, beda dengan mal mustafat tadi. Tapi kalau zakat warisan, zakat hadiah, kalau sudah berputar 1 tahun, maka dikeluarkan zakatnya. 1 nisab keluarkan zakatnya. Untuk warisan 1 miliar, jelas dong ono zakate. Ya, amin Allahumma. Sapa sing entuk? Nah, untuk warisan kok melek kabeh. Baik, wallahu alam bisawab, ya. Monggo saya kasih waktu beberapa menit kalau ada yang mau bertanya atau dialog, silakan. Monggo Pak Edi. Pakai mic masuk anu. Baik, ini Tat, menyangkut mengenai masalah piutang tadi loh Tat. Saya berpikir bahwa kalau seandainya piutang itu memang pasti, artinya gini, kadang-kadang orang hutang, kita mau ngasih hutang kepada seseorang, ada sebuah kepastian bahwa seseorang itu memberikan jaminan kepada kita yang nilainya kurang lebih mungkin hampir sama dengan atau mungkin lebih besar daripada nilai hutang yang kita berikan. Biasanya kan kadang-kadang seperti itu, dan itu pasti. Saya pikir kalau sesuatu yang sudah pasti itu kita membayar zakat tuh, saya pikir juga ringan-ringan saja karena kita ada jaminannya. Tapi kadang-kadang kita kayak seperti ya, kita pengalaman saya itu kadang-kadang memberikan pinjaman kepada seseorang itu kadang-kadang malah sudah, ya itu kayak kadang-kadang bisa bilang sudah jatuh ke timah tangga. Yeah. Utangnya nggak bisa diambil gitu ya, piutangnya nggak bisa diambil, nggak bisa dikembalikan, nah, kita kena zakat lagi. Nek kayak gitu terus gimana kira-kira tadi? Iya. Mungkin alangkah bagusnya. Tadi tak bahas, ya. Udah dijelaskan di kitab ini. Nah, utangnya itu tidak bisa diambil sewaktu-waktu, tegese jatuh temponya sampai bertahun-tahun, mundur terus bertahun-tahun. Maka zakatnya ya di hari utang itu dibayarkan sekali saja. Kalau dibayarkan ya. Kalau pas dibayarkan di tahun utang itu dibayarkan. Makanya aku kok ora patek percaya ana wong utang kok bayar tepat waktu, iku ora tau ngerti aku. Ya karena kasusnya betul kan. Makanya aku udah wis ngomong kan, nek ana wong ngutangi wong kok dibayar tepat waktu, sing ngutangi iki lho seneng. Bahagia, kowe untuk duit lho. Nah, bareng ning nyatane ora ngono, molor iku makane wis kenyut. Ya awake meriang ngombe parasetamol akhirnya. Ya. Jadi gitu. Maka bayar utang yang tadi tidak bisa langsung diambil, ya bisa mengendap beberapa tahun, maka bayar zakatnya kalau memang nilainya sudah sampai 1 nisab, ya di tahun di mana dia menerima utang tersebut. Ini udah sekali aja. Baik. Terus yang kedua, ini mengenai masalah perhiasan, mengenai masalah emas ya. Ini kan kalau statusnya masih perhiasan, itu sepengetahuan saya tidak wajib untuk membayarkan zakat. Cuman tren saat ini mungkin ibu-ibu ya, kadang-kadang perhiasan itu menyangkut mengenai masalah kayak semacam ya di ini ya kayak macam perhiasan itu disesuaikan gitu loh. Kadang-kadang kalau kita menggunakan sepatu ini dan lain sebagainya, terus anunya harus sesuai. Akhirnya kemungkinan seseorang itu memiliki perhiasan itu mungkin dalam satu macam, misalnya gelang pun juga ada bermacam-macam, terus cincin pun juga ada bermacam-macam. Terus dengan kondisi-kondisi yang seperti itu yang sekiranya tidak wajar, apakah perhiasan itu tetap mempunyai kewajiban kita untuk membayar zakatnya? Ya, perhiasan itu kalau memang benar-benar niatnya digo berhias saja itu, kalau niatnya digo berhias di hadapan suami, ya suami ya kadang-kadang kebuah barang lah, rapopo lah ya, masa rantok nih.
Ya. Jadi sebenarnya perhiasanku dienggo berhias di hadapan suami ya. Kan ada perhiasan yang nggak boleh kelihatan. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah kalian menampakkan perhiasan kalian kecuali yang biasa nampak. Apa yang biasa nampak? Para ulama ada mengatakan muka dan telapak tangan. Apa yang biasa nampak? Para ulama ada mengatakan pakaian. Apa yang biasa nampak? Para ulama ada mengatakan cincin. Nak gelang rantuk, nak kalung rantuk, apa meneh gelang sikil, apa meneh dientrok-entrok kayak India, terus nyanyi, malah rantuk neh, ya. Nah, pertanyaannya, kalau niatnya itu memang berhias di hadapan suami, enggak usah ada zakatnya. Kata Ibnu Abbas kalau enggak salah, nanti dilihat lagi, walau alfu dinarin, sekalipun nilainya sampai 1000 dinar. Kalau itu untuk berhias, niatnya untuk berhias, bukan investasi, maka tidak ada zakatnya, tidak ada zakatnya. Kecuali yo berhias, yo investasi, ada zakatnya. Yo ngilas-ngilus lah sambil menyiram minum air misalnya ya. Yo tak nggo berhias, yo nak butuh tak dol sebagai investasi. Itu kena zakat. Kena zakat. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dan jamaah sekalian, saya menyambung tentang masalah tambang emas, Ustadz. Sorry? Tambang emas. Tambang emas. Ustadz juga punya pengalaman. Yang pertama saya juga ingin berbagi, yang kedua saya ingin mengajak. Yang pertama dulu saya ingin mengajak kepada semua hadirin yang hadir di sini untuk kita bisa berdoa dapat pemimpin yang bisa kemudian mengalihkan manfaat Tembagapura itu. Amin Allahumma amin. Maksudnya Bapak ini berdoa kita. Kenapa? Freeport PT PF Indonesia itu terbesar ketiga di dunia, Pak. Masya Allah. Ya, saya Ustadz saya mantan anggota tentara, saya pernah bertugas di Papua, dan lebih khusus lagi setahun saya pernah pengamanan di Freeport tuh Pak. Jadi saya tahu persis bagaimana Freeport itu. Nah, singkatnya cerita, tahun 98-99 itu saya dari orang insinyur Indonesia termasuk general manajernya itu orang Indonesia Ustadz, termasuk presiden manajernya yang ada di Jakarta itu juga orang Indonesia biasanya, tapi yang pegang kuncinya itu tetap mereka, Amerika. Ya, orang mereka lah Pak ya. Yang pertama itu yang adalah di Kanada, kedua di Afrika Selatan, yang ketiga di Indonesia. Nah, kata kuncinya poinnya adalah tidak ada satupun tambang emas besar yang tidak dikuasai oleh Yahudi. Betul Ustaz. Kenapa? Karena ketika itu kemudian tidak dikuasai oleh Yahudi, kemudian umat Islam bergerak kembali ke dinar, maka habislah Yahudi. Seperti zaman pada saat Rasulullah, ketika kita menggunakan dinar, mereka nggak bisa terkutik. Nah, kalau kita sekarang menggunakan uang, ini kita pakai uang kertas hanya dibohong-bohongi aja Ustaz. Bayangkan nilai 100.000 10 tahun yang lalu bandingkan dengan sekarang, udah nggak ada arti sama sekali. Tapi kalau kita dinar, bayangkan 98 harga emas masih 75.000 saya waktu di Papua. Sekarang sudah hampir 900 sampai 1 juta, berarti 10 kali lipat. Oleh karena itu saya mengajak bahwa mudah-mudahan ada pemimpin yang bisa mengalihkan ajas manfaat Freeport itu. Amin amin. Nah, yang kedua, sebagai informasi, Freeport itu satu hari itu bisa menghasilkan 570 ton konsentrat Pak. Jadi konsentrat itu barang bongkahan batu yang sudah dihaluskan Pak ya, kemudian dialirkan ke pantai, namanya Forsyth Ustaz. Itu jaraknya kurang lebih 120 kilo, dan itu tiap hari sampai di kapalnya kayak tangki gitu, penuh pergi. Nah, kenapa? Karena
itu juga dikaitkan dengan politik. Ketika kita mulai ngutak-ngutik Freeport, maka OPM dan gerombolan yang lain-lain mesti akan dihidupkan terus mengganggu. Nah, jadi kita memang dalam posisi yang katanya merdeka, tapi kita tidak merdeka. Nah, jadi kembali kepada Freeport itu sendiri, kalau saja seandainya kita sahamnya bisa dapat katakanlah 40% saja, kita itu udah kaya kita. Makanya orang Papua kalau kemudian sampai sekarang dia tidak puas terus ya, karena memang kita salah urus. Nah, mereka itu mari kita berdoa ya, ini bukan kampanye, bukan politik. Kalau kita bisa kembali ke dinar saja, kalau paling tidak tahap awal kita bisa menguasai Freeport itu, Ustaz. Ya, kemudian Allah atas izin Allah kita bisa kembali ke dinar, itu kita kaya sebetulnya, terutama Indonesia, karena emasnya berlimpah, terutama di Papua. Jadi Papua itu mungkin ada bukit digali, mesti itu ada yang udah seperti bongkahan-bongkahan kecil. Tapi kalau yang di pegunungan Freeport itu memang itu berupa pasir kan. Nah, yang kadar emasnya yang tinggi itulah yang warnanya hitam, bukan yang warnanya kuning. Kalau yang kuning itu warnanya kuning itu tembaga. Jadi di sana tuh tembaga kuningan dengan perunggu, itu yang ada di sana. Nah, sedangkan emasnya coba dihitung, emasnya itu dari 570 ton antara 5 sampai 7%, kurang lebih 227 ton per hari emasnya, dan kita hanya pelangah-pelongo aja. Jepang mau mengambil limbah yang dialirkan ke sungai, kemudian muaranya di pantai Timika itu limbahnya yang baru dikeluarkan dari tangki pengaliran itu Jepang mau ngambil itu nggak diizinkan karena ada rahasia yang tidak boleh diketahui. Nah, jadi itulah Bapak Ibu sekalian, negara kita keadaannya seperti itu, dari salah satu sumber emas saja atau sumber daya alam kita, dan itu masih berapa tahun lagi, masih kalau nggak salah kemarin 50 tahun lagi di kontraknya. Lalu kita sama sekali apakah bisa merasakan? Wallahu alam. Saya kira itu saja Ustaz, saya berbagi untuk melengkapi apa yang sudah sampaikan. Harapannya kalau kita bisa kembali ke dinar, saya kira kita umat Islamnya akan sejahtera. Sinten Pak calonnya? Bang Anies. Berapa? Calonnya siapa calonnya? Bang Anies. Kita harus pesimis, Pak. Nah, yang pertama kita bisa mengambil alih Islam jadi jaya, kita kembali ke dinar lagi. Kalau enggak, ya sudah. Makanya Uni Eropa membuat uang sendiri, Pak, sebagai bukti bahwa uang dolar itu, Pak, ya, itu digunakan untuk memainkan orang. Uni Eropa sudah buat uang karena dia merasa bahwa kenapa harus kita mengacu pada dolar. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Baik, itu sekilas info ya. Jangan lupa ya, pilih presiden yang benar. Ya. Nanti kalau nggak benar dengan usulan jenengan itu sudah dicekel itu Pak, nggo dinar, itu orang Bekasi dicekel. Isu mengganti rupiah dengan dinar itu ternyata dianggap pelanggaran itu. Ya sekali lagi makanya benar jenengan. Kita berdoa muga-muga pemimpinnya benar ngono. Karena ini tahun-tahun politik, ya umat Islam tidak boleh berpangku tangan, tetap harus ikhtiar untuk mencari pemimpin-pemimpin yang menurut kita bisa mengelola bumi. Itu jelas sudah lama Pak Amin Rais sudah menggugat Freeport itu, karena pendapatan Freeport itu 3 kali lipat APBN. Jadi Indonesia kira lah dia apa-apa, wis duwe Freeport untuk wis iso menyelenggarakan Indonesia 3 tahun, ya kan? Nah ini, wallahu alam bi shawab. Nak mikir politik silahkan ngeluh, bawaannya pengen misoh aja kan. Misoh apa ora lah ya, tutup aja ya. Baik, kita tutup.
Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.